Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mulai untuk acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat melalui virtual Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam Salawat serta Salawat serta salam selalu kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Ainun Nikmah, putra dari Bapak Sabar yang akan menjadi Master of Ceremony atau MC yang pada malam hari ini yang akan memandu acara pengajian song-song Ramadan dari awal sampai akhir nanti. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara untuk pengajian song-song Ramadan 1442 Hijriah oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah Perenggan Kota Gede. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pengajian inti, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PRM, yaitu Bapak Khairul Huda. Untuk Bapak Khairul Huda, waktu dan tempat disilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukrulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ali Yusuf, itu juga saudara sahabat yang berpartisipasi melalui meeting Zoom ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini yang utama perlu kami sampaikan kepada segenap pengurus baik itu pimpinan ranting Muhammadiyah begitu juga Aisyah. Alhamdulillah meskipun masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan meeting Zoom ini karena ini masih yang perdana, teman-teman mempersiapkan memang hampir bahkan 3 hari ini. Jadi diharap maklum apabila ada kekurangan, yang penting kami mencoba untuk berikhtiar bagaimana tetap bisa bersilaturahmi melalui mekanisme meeting Zoom ini yang hampir selama 1 tahun, bahkan kita vakum pengajian-pengajian dan sebagainya, program tidak jalan hampir 70% Ustadz. Menikah kami sangat prihatin, bahkan kami dimasuk di dalam Satgas Covid pun di tingkat ranting ya hanya berpikir masalah bagaimana untuk mensupport
jamaah yang ada di wilayah kami di Perenggan ini. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Kami memanfaatkan apa yang ada, sumber dana, sumber daya, dan sebagainya yang ada di pimpinan ranting ini untuk bisa betul-betul memberikan sesuatu yang manfaat pada masyarakat di wilayah. Lalu yang keduanya matur nuwun Ustadz atas rawuhnya dan sedekah ilmunya, insya Allah nanti monggo silahkan berikan pencerahan untuk kami-kami ini yang masih sangat minim tentang ilmu agama, apalagi dari pengalaman beberapa minggu terakhir ya, Pak Dakir dan teman-teman, berkaitan dengan adzan subuh masih ada yang berbeda meskipun selisih sekian menit. Nah ini yang kemarin banyak masukan langsung ke ranting, nah akhirnya kami mencoba action untuk melakukan pertemuan dengan meeting Zoom ini. Masjid A sudah adzan dulu, masjid B ternyata belum kan. Nah, banyak masukan. Nah, ini menjadi kritik bagi kami, masukan bagi kami, harus siapa ini yang harus kita untuk bisa memberikan pencerahan agar persepsi sama masjid dan musola di wilayah Perenggan ini, apalagi memasuki bulan Ramadan nanti. Jangan sampai menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kita kalau bisa satu kata, saik ngoproyo ngaten basa Jawanipun biar betul-betul bisa Sirotol mustaqimnya menuju goalnya sama kan ya. Lalu yang ketiganya, terima kasih kepada rekan-rekan pemuda yang sudah berikhtiar untuk melakukan persiapan segala sesuatunya meskipun sangat minim keterbatasan perangkat untuk kecanggihan teknologi ini. Terus terang bagi kami pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah maupun Aisyah masih banyak kekurangan karena memang faktor usia. Adik-adik jadi matur nuwun ini support panjenengan semua yang memberikan motivasi bagi kami untuk terus bisa melangkah dalam perjuangan keumatan. Ye. Ye. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti bagi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semua yang bisa ikut berpartisipasi, ada tanya jawab. Namun demikian nanti aturan main atau tata caranya akan diinformasikan kepada Mbak Ainun selaku MC-nya. Bagaimana, apa dan bagaimananya nanti insya Allah nanti akan disampaikan Mbak Ainun agar bisa berjalan lancar. Karena jangan sampai dari pengalaman-pengalaman meeting Zoom yang mungkin di luar ranting, itu nyun sewu meskipun melihat semua tapi nanti suaranya nyun sewu pating ceruit ngaten jawanipun. Nah ini jangan sampai terjadi biar semua terkendali bisa berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun sangat atas partisipannya, begitu juga Ustadz atas rawuhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Huda yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Yusuf, Sarjana Agama, Magister Humaniora dengan tema perubahan waktu sholat subuh. Untuk sesi yang selanjutnya tanya jawab, selama pengajian berlangsung, silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat. Nanti akan saya pilih satu-satu. Lalu apabila sudah selesai disampaikan pengajian Pak Ali, nanti akan saya pilih pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, G. Langsung saja kita mulai ke pengajian intinya kepada Ustadz Ali Yusuf. Waktu dan tempat disilahkan. Suara saya bisa terdengar tidak di Zoom? Tadi katanya suaranya kecil. Bisa, Bapak. Bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Sambil memulai, mohon Mas Operator ditampilkan PPT saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Prenggan yang saya hormati beserta jajarannya, kemudian juga Ibu pimpinan ranting beserta jajarannya, beserta semua para takmir masjid dan jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta oleh pimpinan ranting untuk menjelaskan tentang waktu sholat subuh. Saya mencoba ingin menyampaikan tentang dinamikanya. Coba lanjut slide. Nah, saya ingin mencoba mengawali tentang dinamika waktu sholat subuh itu sebelum nanti masuk kepada putusan tarjih Muhammadiyah. Saya ingin berbicara dalam konteks keindonesiaan dulu. Sekitar tahun 1999 itu ada sebuah artikel yang ditulis di Republika, itu tulisan dari Hanafi S. Jamari. Beliau menulis tentang menelaah kembali waktu sholat subuh. Jadi pada tahun 1999, kita ini kan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, supaya kita paham dulu, waktu sholat subuh itu yang terjadi itu adalah dengan menggunakan kriteria minus 20 derajat. Nah, sehingga pada tahun itu Pak Hanafi S. Jamari mencoba memberikan satu ya katakan wacana bagaimana kita telah kembali waktu sholat subuh itu. Tapi tulisan di tahun 1999 ini belum ada respon dari kaum muslimin secara umum, ya menganggap biasa-biasa saja. Nah, baru ketika tahun 2009 saya mencoba menelusuri, waktu itu kebetulan ada Syekh Mamduh Farhan Al-Bukhairi itu berkunjung ke Indonesia. Beliau menemukan keanehan, kok subuh di Indonesia ini terlalu kepagian. Jadi subuh Indonesia terlalu kepagian. Beliau tulis dalam majalah Kiblati secara berseri, ya, dan ternyata ini mendapatkan respon yang cukup luas. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, itu mulai terjadi perdebatan di masyarakat ini setelah membaca tulisannya Syekh Mamduh itu. Ya. Sehingga sebagian ustadz, sebagian ya masjid-masjid ada yang sudah mulai mempraktekkan itu, jadi mundur, sekitar ya mundurnya 30 menit itu. Ya. Dia terlalu ketinggian. Termasuk saya sendiri, saya di Masjid Mu'ad bin Jabal, ketika kasus Syekh Mamduh ini, ada satu jamaah yang ngotot karena beliau baca majalah Kiblati, ini waktu subuh ini terlalu pagi Ustadz. Jadi bagaimana kalau di Masjid Mu'ad pun juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Mamduh. Nah, waktu itu saya mengatakan ya selama Muhammadiyah belum merubah tentang jadwal sholat, demikian juga di pemerintahan atau dalam hal ini Kementerian Agama belum merubah, ya maka kita tidak perlu mengikuti wacana dari Syekh Mamduh gitu. Lalu kemudian di tahun 2017 ya, tahun 2017 nih di UHAMKA Jakarta Islamic Science Research Network ISRN itu mulai mencoba melakukan penelitian. Yang kemudian penelitian itu menunjukkan bahwa waktu sholat subuh itu seharusnya menggunakan ya ketinggian matahari itu ya di minus 13 derajat, yang biasa dipakai 20 derajat itu minus 20. Sehingga mundurnya sekitar 28 menit. Ternyata ini pun ya sebagian ya mulai diamalkan, tapi sebagian besar tetap Muhammadiyah selama belum memutuskan
maka tetap masih menggunakan minus 20 derajat. Nah, jadi itu dinamika yang pertama. Next, Mas. Nah, saya ingin menjelaskan dulu supaya paham sejarahnya kenapa di Indonesia ini menggunakan ketinggian derajatnya minus 20 derajat itu berasal dari pemikirannya atau ya eh, temuan penelitiannya dari Syekh Tahir Jalaluddin Azhari itu di tahun 1937 ya. Nah, itu di dalam sebuah kitab Nukhbatu At-Takhrirati fi Hisabi Al-Awqat. Ya. Kemudian pemikiran Syekh Tahir Jalaluddin yang minus 20 derajat itu dilanjutkan oleh muridnya Syekh Jamil Jambek yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Sa'aduddin Jambek. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, eh, waktu subuh dengan menggunakan minus 20 derajat itu kemudian ditetapkan sebagai panduan cara menentukan sholat subuh oleh Badan Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Yang kemudian itu dirujuk oleh semua ormas Islam, termasuk Muhammadiyah. Bahkan ketinggian minus 20 derajat pun juga dipraktekkan di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah itu jadi sejarahnya supaya Bapak Ibu juga tahu kenapa menggunakan minus 20 derajat itu berasal dari Syekh Tahir Jalaluddin Azhari. Lanjut Mas. Nah lalu ada responnya. Nah, respon Malaysia sendiri ya sebagai negara Mabim termasuk kita Indonesia negara Asia Tenggara itu ternyata di Malaysia eh, sejak tahun 2019 itu sudah melakukan riset dan penelitian yang kemudian ya di Malaysia itu sudah meninggalkan ya yang fajar menggunakan atau ketinggian matahari minus 20 derajat itu sudah ditinggalkan sejak tahun 2019. Jadi menggunakannya minus 18 derajat. Nah, jadi di negara ASEAN yang sudah lebih dulu ya secara resmi itu adalah Malaysia dengan menggunakan minus 18 derajat. Di Indonesia belum ada yang merespon kecuali ya Muhammadiyah ini. Jadi Muhammadiyah ini sebenarnya sudah merespon tentang persoalan ini itu sejak Munas ke-27 di tahun 2010. Nah, sebetulnya di 2010 itu ketika Munas Tarjih di Malang itu juga sudah muncul dialog tentang ini. Jadi ada kegelisahan bahwa waktu sholat subuh ini terlalu kepagian gitu. Namun karena belum punya data-data penelitian dari Muhammadiyah sehingga Munas itu ya belum bisa memutuskan. Sehingga itu berlanjut 2010 sampai kemarin baru 2020, jadi 10 tahun kemudian. Ya. Nah, barulah Bapak Ibu sekalian di Munas ke-31 kemarin ya di Gresik. Nah, ini saya sengaja menggunakan pakaian Munasnya ya, sebagai saksinya, sebagai bukti ya. Saya mohon maaf memang spesialis ilmu saya dan saya di Tarjih Pusat pun bukan bidang hisab rukyat ya. Jadi kan ada bidang-bidangnya. Jadi terus terang saya bukan di bidang hisab dan rukyat, tetapi sejak awal Munas saya sengaja memilih masuk komisinya di komisi ini. Karena saya ingin mengikuti detil-detilnya perdebatan sampai masuk ke keputusan itu. Nah, jadi mohon maaf kalau bertanya detail tentang ilmu falaknya, saya bukan di bidangnya karena saya di bidangnya di bidang fatwanya. Ya. Jadi di majelis tadi saya bagian di bidang fatwa karena ada khusus bidang hisab. Tapi maksud saya karena isu ini menjadi menarik di masyarakat, itulah yang menyebabkan saya harus masuk komisi ini. Jadi saya ingin ikut masuk, ya ikut mengkawal perdebatan perdiskusiannya, tentu dari sisi syar'inya dan juga ingin melihat bagaimana para ahli
di bidangnya, ya, para astronom Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah itu menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah, jadi ini kemarin Munas ke-31 itu dilaksanakan di Gresik, tapi juga dengan online. Nah, jadi Munasnya pertama kali online ya ini. Ya, jadi kami ya tetap di Jogja di Universitas Ahmad Dahlan, tetapi tuan rumahnya ya di Gresik gitu. Ya, karena memang tuan rumahnya sudah dipersiapkan tapi keburu pandemi COVID. Ya, ini kemarin pada Desember 2020. Yang inti kesimpulannya bahwa putusan Munas itu ya mengoreksi ketinggian minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Berapa satu derajat itu Bapak Ibu sekalian? Satu derajat itu hitungannya adalah 4 menit. Jadi satu derajat itu 4 menit, sehingga di sini selisihnya ada 2 menit. Nah, sehingga mundurnya 8 menit. Nah itu ya. Jadi jadwal yang beredar, karena nanti berkaitan dengan puasa Ramadan, jadwal yang beredar ini kalau tidak salah contoh hari ini subuhnya jam 4.25. Nah, ketika jam 4.25 kita tambahkan saja 8 menit. Ya. Karena koreksinya ada 2 menit. Jadi minus 20 menjadi minus 18 derajat. Nah, setelah selesai putusan Munas Tarji itu, juga banyak yang bertanya, jadi kapan Ustadz mulai diamalkan? Nah, mohon maaf karena saya di Masjid Mu'ad bin Jabal yang terdekat, itu jamaah juga mengikuti perkembangan ini, hanya jamaah langsung meminta putusannya diamalkan. Itu, walaupun ini belum ditanfid. Saya bilang, ini baru putusan Munas saja, tetapi belum ditanfid. Tetapi walaupun belum ditanfid, dari sisi keyakinan, insya Allah bahwa peserta Munas, para ulama yang hadir di situ sudah meyakini bahwa memang minus 20 itu terkoreksi menjadi minus 18 derajat. Nah, jadi walaupun belum ditanfid saat itu nih di bulan Desember setelah Munas dan Januari awal itu, saya secara pribadi dan kalau di Masjid Mu'ad bin Jabal sudah langsung merubah. Jadi takmirnya alhamdulillah Pak Ismuha, mudah-mudahan ada hadir apa tidak ini saya tidak tahu ya. Nah, ini takmirnya langsung merespon dirubah saja Ustaz. Nah, kalau sudah yakin dan mantap maka alhamdulillah kalau di takmir Masjid Mu'ad bin Jabal itu sudah langsung mengamalkan min 18 derajat. Jadi di jam digitalnya itu Pak itu langsung dirubah. Nah, jadi setelnya, jadi langsung di setel tanpa harus menunggu, nanti kan kalau tidak di setel nanti juga pada bingung. Ini hanya waktu subuh saja ya. Jadi waktu yang lain tidak ada perubahan ya gitu. Lalu jemaah sekalian, perkembangan dinamika berikutnya ini baru ditanfid. Ditanfid itu tanggal 20 Maret. Nah, ini bulan ini. Jadi baru ditanfidnya tanggal 20 Maret, tapi putusan Munasnya itu Desember 2020. Apa yang dimaksud tanfid? Nah, tanfid itu ini menjadi keputusan resmi Muhammadiyah yang bersifat mengikat. Nah, bersifat mengikat dan wajib diamalkan, dilaksanakan untuk ya tentu dalam hal ini konteksnya Muhammadiyah ya. Jadi mohon maaf kalau bukan Muhammadiyah ya monggo saja. Tapi ini untuk konteks organisasi Muhammadiyah setelah ditanfid maka putusan ini bersifat mengikat. Nah, itu. Nah, jadi itu bedanya. Kalau tadi sebelum ditanfid baru munas saja itu belum mengikat sehingga mungkin sudah ada yang mengamalkan tapi yang belum mengamalkan ya itu tidak salah karena memang organisasi belum mengetok palunya ya. Nah, jadi kemarin ya sudah diketok palu oleh pimpinan pusat ya, Muhammadiyah. Nah, itu dinamikanya ya. Kenapa muncul putusan itu. Lanjut, Mas. Baik. Saya juga ingin memberi informasi-informasi supaya Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini menjadi semakin yakin
sebenarnya untuk konteks Indonesia pun itu ada 2 kitab yang menarik untuk kita ketahui. Itu pertama ada kitab yang berjudul Al-Khulasah Al-Wasfiyah, itu karya Zubair Umar Al-Jailani. Beliau menyebutkan bahwa sebenarnya ketinggian ya matahari itu untuk waktu subuh -18 derajat. Lalu kemudian juga ada dalam kitab Ad-Durusul Falakiyah ya, karya Muhammad Maksum bin Ali, itu tentang ilmu falak dan hisab. Juga karya Muhammad Wardan Diponingrat juga sama, ternyata mengoreksi -19 derajat. Lanjut Mas. Nah, ini pandangan para astronom muslim dunia. Ya. Ini detailnya tidak saya tampilkan, tetapi secara keseluruhan sebenarnya kalau kita lihat ya, para astronom muslim itu mereka sudah banyak yang melakukan ya, penelitian dan juga mengamalkan itu kebanyakan pada posisi -18 derajat. Nah, Indonesia ini pakai menggunakan 20 derajat ya. Jadi sebetulnya secara umum pun di dunia sudah lama itu menggunakan kebanyakan di posisi -18 derajat, walaupun dirata-ratakan ya itu sekitar ya 18 dan 19. Tapi di Indonesia ini itu masih menggunakan 20 atau -20 derajat. Lanjut. Nah, perlu juga untuk diketahui waktu subuh di beberapa negara ya, nah, itu juga bervariasi dan kebanyakan tidak ada yang 20 derajat kecuali di negara ASEAN saja. Ya. Jadi seperti di Ummul Qura ya, itu menggunakan -18 derajat, lalu di Turki juga menggunakan -18 derajat. Hanya negara-negara ASEAN saja ya yang masih menggunakan -20 derajat, itu termasuk Indonesia, Singapura, Brunei, karena tadi Malaysia itu tahun 2019 sudah merubah ya. Tidak lagi menggunakan -20 derajat. Jadi kalau dari konteks kenegaraan dalam hal ini Kementerian Agama memang belum merubahnya. Tapi khusus ya kita organisasi Muhammadiyah ya berani untuk melakukan ya perubahan jika memang itu ya kurang tepat, kan kenapa tidak ya. Walaupun ini tentu persoalan ijtihadiyah. Nah, ijtihadi ya. Ijtihadi itu dalam pengertian kita akan menghargai juga ya, menghormati yang berbeda pendapat. Nah, tapi perlu dicatat ya, diingat, ini saya ingin memberikan satu catatan. Saya kira ini ijtihad besar Muhammadiyah di abad ini, Pak. Karena pada awal Muhammadiyah itu Kiai Dahlan punya ijtihad yang mengatakan arah kiblat itu tidak persis ke arah barat. Karena itu bagaimana pertentangannya sangat luar biasa sekali. Tapi setelah beberapa tahun atau kurang lebih satu abad itu baru kaum muslimin bisa menerimanya. Ya. Dan ini di abad ini pula saya kira ini ijtihad Muhammadiyah itu berani mengoreksi waktu sholat subuh, di mana ya ormas lain ya termasuk negara belum melakukan koreksi tentang ini. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting dan ini akan dicatat ya oleh sejarah, tentu nanti oleh anak cucu kita ya. Di abad 21 ini ada perubahan ya tentang koreksi waktu subuh menggunakan -18 derajat. Next. Nah, ini sebelum Munas ya. Karena tadi saya katakan di Munas ke-27 2010 itu di UM Malang sudah ada diskusi, tapi karena belum punya data
Maka beberapa waktu berikutnya ya Muhammadiyah meminta atau menunjuk ya lembaga resmi Muhammadiyah yang memiliki pusat-pusat ya penelitian. Ada 3, ISRN, UHAMKA di Jakarta, ada OIF, ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan ada Pastron nih di UAD. Nah, dari ketiga lembaga resmi Muhammadiyah, mereka menemukan dari hasil penelitiannya itu memang bervariasi. Ya. Dari paling kecilnya kalau UHAMKA menemukan itu min 7. Ya. Jadi min 7 derajat itu fajar, maksud min 7 fajar sudah muncul. Ya. Baru min 13 sampai min 18. Demikian juga OIB menemukan penelitian fajar muncul itu di min 10 sampai sekitar min 16. Dan Pastron UAD menemukan ya dalam penelitiannya bahwa fajar itu muncul pada posisi sekitar min 19, ya, min 15 sampai min 18 derajat. Dan kalau disimpulkan bahwa 3 lembaga Muhammadiyah ini tentu dengan ya eh, kompetensi di bidangnya kita meyakini itu bahwa 3 lembaga ini tidak ada yang menyimpulkan itu min 20 derajat yang selama ini digunakan ya jadwal itu oleh Kementerian Agama itu. Nah, jadi ini secara umum dinamikanya ya. Baik. Yang terakhir tolong diganti slide Mas. Ganti slide-nya, diganti. Slide yang kedua. Ini saya ingin tadi yang pertama menyampaikan dinamikanya supaya tahu persis sampai kepada tadi kesimpulan kenapa Muhammadiyah memilih ya, memilih min 18 derajat ya. Nah, baik. Nah, yang tadi slide pertama sini. Kita berbicara ini tentu membicarakan persoalan fajar. Jadi kapan fajar itu terbitnya? Karena waktu sholat subuh itu kan ketika terbit fajar itu. Jadi kalau fajarnya belum terbit, itu kan belum boleh sholat subuh. Nah, jadi persoalannya di sini urgensi fajar itu dalam pandangan agama ini ada 3 sebetulnya. Fajar itu digunakan untuk sholat, waktu sholat dalam pengertian sholat subuh. Lalu yang kedua juga untuk puasa, besok puasa Ramadan ya, puasa Ramadan ini, dan juga untuk akhir wukuf. Nah, tapi kita akan membahas dalam 2 ini ya, fokusnya di waktu sholat, tapi juga ini berkaitan dengan puasa. Nah, secara umum begini, sholat subuh dengan puasa ini kan sama, bahwa sholat subuh ketika kita tidak Ramadan nih, ya, sholat subuh itu kan mulai dilaksanakannya setelah terbit fajar. Jangan lupa Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita bicara fikih ya, syarat sah sholat itu diantaranya pertama harus menghadap kiblat. Jadi kalau orang sholatnya enggak menghadap kiblat kan tidak sah. Lalu yang kedua harus menutup aurat. Kalau orang sholat tidak menutup aurat ya tidak sah. Lalu yang ketiga syarat sahnya sholat itu ya harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau ada orang sholat padahal belum waktunya masuk sholat itu tidak sah. Jadi kalau duhur itu umpamanya jam 12, kok jam setengah 12 sudah sholat, ya tidak sah sholat duhur. Kalau sholat subuh itu sebenarnya fajar itu baru munculnya di min 18 derajat, ya. Contoh kasus sekarang ya, di min 18 derajat, jam 4.37, berarti kalau ada orang yang sholatnya di jam 4.25 ya tidak sah begitu. Nah, karena syarat sah sholat itu adalah harus sudah masuk waktu sholat. Dan cara mengetahui waktu sholat subuh sudah masuk adalah dengan terbitnya fajar. Nah ini, jadi urgensi fajar itu ya ini untuk menentukan waktu sholat subuh.
Lalu yang kedua juga fajar ini digunakan untuk menggunakan ya memulai puasa. Karena di dalam definisi puasa ya, dalam putusan tarjih juga bahwa puasa itu kan dimulai sejak terbit fajar. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah sekarang karena sudah ditanfid berarti Muhammadiyah itu meyakini bahwa fajar itu munculnya di minus 18 derajat. Ya. Jadi katakan tadi jam 4.37 itu baru muncul fajar. Kalau ada yang adzan di jam 4.25 itu posisinya masih minus 20, itu sebetulnya fajar belum muncul ya. Nah, sehingga puasanya ya setaranya dari mana? Ya setaranya tadi dari jam 4.37 kalau sekarang contohnya. Sholat subuhnya mulainya jam berapa itu? Jam 4.37 atau dengan menggunakan minus 18 derajat. Nah itu ya. Jadi ini urgensi fajar. Jadi pembicaraan tadi istilah minus 20, minus 18 itu apanya? Yaitu kemunculan fajarnya atau ketinggian mataharinya. Lanjut. Terus saja ini dalil-dalilnya tidak saya bacakan ya. Terus ini makna fajar secara istilah. Nah ini di sini. Baik. Fajar itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Dua jenis fajar. Pertama ada fajar kadib atau kidib dan yang kedua ada fajar sidik atau sadik. Kidib itu artinya fajar yang bohong, fajar yang dusta. Itu namanya kidib. Lalu yang kedua fajar sadik atau sodik. Fajar sodik itu fajar yang benar. Dari segi bahasa Arab, kidib itu kadab, kadab itu dusta. Ya, sebetulnya belum fajar itu dusta itu. Tapi yang betul adalah fajar sidik. Jadi kalau tadi definisi puasa ataupun definisi sholat, sejak terbit fajar. Nah, fajar yang dimaksud di sinilah fajar sidik. Nah, apa bedanya fajar kidib dan fajar sidik? Nah, kalau fajar kidib, ya, kalau fajar kidib ini tandanya, ya, biar paham nih, kalau mengamati langit itu, mengamati alam, ya, fajar kidib itu tandanya itu memancar, tetapi menjulang ke langit. Jadi seperti ekor serigala. Nah, itu. Jadi dalam hadis kan begitu. Ya. Jadi seperti kelihatannya memang ada sudah terang di timur, sudah terang. Tapi terangnya itu bentuknya menjulang ya, nah, itu, memanjang ke atas itu. Maka kalau mengamati seperti itu berarti namanya fajar kidib. Nah, kalau yang fajar sidik itu terang di sebelah timur, lalu terangnya itu horizontal. Ini ya bukan tinggi, bukan vertikal tapi horizontal itu. Itu baru namanya fajar sidik dan kemudian nanti cahayanya itu terus bertambah sampai terbit matahari itu ya. Itu dari sisi tandanya. Lalu yang kedua dari sisi hukum karena ini fajar juga membawa konsekuensi hukum ya. Nah, konsekuensi hukumnya kalau itu fajar kadib atau fajar yang dusta, yang bohong ya, nah, itu masih halal untuk makan. Jadi makan sahur itu boleh. Kalau fajarnya itu fajar kadib, walaupun kelihatannya terang tapi itu masih kadib. Itu boleh makan sahur. Jadi kalau sekarang kan sudah bisa dihitung ya. Jadi tadi yang saya katakan 3 lembaga resmi seperti UAD, mereka sudah menggunakan ya perlengkapan yang canggih. Kalau ini kan pengamatan biasa yang saya transferkan dari hadis ya, cara mengamatinya begitu. Nah, jadi kalau fajar kadib itu orang masih boleh makan sahur. Jadi karena Muhammadiyah sudah memutuskan menggunakan yang minus 18 derajat, jadi kalau ada di masjid lain yang sudah adzan ya pada minus 20 derajat, ya padahal di kita di Masjid Muhammadiyah atau Muhammadiyah belum, ya kita masih boleh sahur. Ya. Jadi masih boleh sahur. Jadi tidak batal karena kita sudah yakinnya di minus 18 derajat gitu. Dan fajar kadib itu haram untuk sholat subuh. Ya belum boleh. Itu haram sholat.
kalau fajar kadib. Nah, berbeda kalau sudah nanti muncul fajar sidik, kan itu kan beriringan. Ada kadib dulu, nanti semakin siang itu sidik. Nah, kalau fajar sidik, jika sudah muncul fajar sidik, halal untuk sholat subuh. Artinya sudah boleh sholat subuh. Dan haram untuk makan sahur. Nah, jadi itu konsekuensi hukumnya tentang fajar kadib dan fajar sidik. Jadi kaitan puasa besok itu, jadi karena kita sudah yakin, ya tidak apa-apa andai kata, ini andai kata saja ya. Andai kata jam 4.25 itu masih ada yang sahur ya. Karena dalam jam 18 itu contohnya di 4.37 itu belum masuk fajar sidik, jadi boleh. Tetapi kalau mau istilahnya ihtiyat, hati-hati, ya berhenti saja enggak apa-apa. Karena ada istilah imsak, dan imsak itu juga biasanya kan 10 menit sebelum waktu subuh. Nah, biasanya kan begitu dalam pembuatan kalender ya. Kalau kalian normalnya itu jam 4.25, berarti imsaknya jam 4 berapa? 15 menit. Nah, jadi kalau ada adzan di tempat yang lain, nah anggap saja itu imsaknya ya. Jadi kalau imsak ya hati-hati ya bagus, tapi andai kata pun masih sahur ya itu boleh halal ya, tidak batal puasanya. Lanjut Mas. Lanjut saja, ini dalil-dalilnya. Terus, nah sudah ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Muhammadiyah sudah memutuskan di dalam Munas tentang koreksi waktu subuh itu yang tadinya minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Keputusan ini berdasarkan dalil-dalil karena di Muhammadiyah punya pendekatannya menggunakan dalil bayani dan burhani. Itu sangat kuat sekali masuk di dalam putusan ini. Dalil bayaninya adalah Al-Quran dan hadis. Tadi tidak saya bacakan ya, tapi yakin dalil-dalilnya ada karena panjang juga. Kalau membutuhkan nanti bisa ya meminta langsung pada saya. Saya hanya membacakan tadi dinamikanya saja. Jadi yakinlah bahwa putusan minus 80 derajat itu telah sesuai dengan syariat, ada dasar Al-Quran dan hadisnya, dan juga didukung dengan pendekatan burhani. Nah, pendekatan burhani itu adalah pendekatan di luar nas, ya, teks Quran dan hadis dengan melakukan penelitian, pengamatan, penghitungan, dan yang lainnya dalam ilmu astronomi. Saya kira demikian untuk pemaparan pada kesempatan kali ini. Nanti bisa dilanjutkan, diperdalam lewat tanya jawab. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ali Yusuf yang sudah menyampaikan materinya tentang perubahan waktu sholat subuh. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit materi dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ali Yusuf. Bahwasanya dari zaman dahulu sampai sekarang, Muhammadiyah itu sudah mengkoreksi bahwa arah kiblat itu sebenarnya bukan dari barat yang lurus, tapi ada koreksi arah yaitu dari minus 20 menjadi minus 18 derajat. Lalu ada juga jenis-jenis fajar, ada fajar kazib dan juga fajar sadik, di mana fajar kazib ini adalah di mana waktu kita masih halal dalam memakan makanan sahur, tetapi haram untuk menunaikan sholat subuh. Dan yang kedua ini ada fajar sadik, di mana sudah halal melaksanakan sholat subuh dan haram melakukan makan sahur. Baik, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya sudah melihat ada 2 orang yang sudah raise hand. Yang pertama ini ada Bapak Mukmin Zaki dan yang kedua ada Bapak Muji Rahayu. Mungkin untuk Bapak Mukmin Zaki dulu, terlebih dahulu yang menyampaikan pertanyaannya.
Dimohon untuk operator di unmute. Nah, silahkan Bapak Mukmin. Baik, terima kasih. Saya dari Masjid Firman. Untuk Ustadz Ali ya. Suara saya bisa dijelas ya, Mbak? Kita dengar. Suara saya terdengar. Baik, begini Pak. Pertama, kalau bagi saya ya pribadi dengan diundurkannya waktu subuh kan semakin panjang ini untuk masa sahurnya kan gitu. Kalau selama ini begini, maksud saya ini sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya. Karena kalau sholat saja, katakanlah misalnya subuhnya 4.30 gitu ya, atau 4.37 kita sholat jam 5 kan ya kadang-kadang ya masih bolehlah sedikit gitu ya. Tetapi kalau sudah masalah puasa itu kan berarti batal itu kalau kita misalnya menggunakan tidak tepat waktu itu. Nah, saya setuju dengan Muhammadiyah ya, ada pembaruan seperti itu. Tetapi kan tidak semuanya, belum semuanya, belum tersosialisasi untuk semua yang mengikuti kalender Menteri Agama itu berubah. Sehingga nanti akan kita dengar, sekarang saja ya, saya kadang dengar 4.32 itu sudah azan. Ya. Ketika iqomah, saya baru mendengar Kleco, tempat saya Al-Firman itu, baru azan gitu. Sehingga ketika saya bangun itu tidak telat karena saya mengikuti yang punyanya Firman. Tetapi kan sebagian besar itu azannya mengikuti macam kegoncangan sosial gitu ya di masyarakat. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah sosialisasi bagaimana gitu ya, untuk apa istilahnya sedikit mempressure lah, memaksa gitu ya, untuk mengikuti. Karena kalau di kota gede ini saja gitu ya, menurut saya di Jogja lah kan Muhammadiyah. Tapi kalau sudah di Sumatera di sana itu bisa jadi bacok-bacokan Pak, bisa ribut-ributan antara halal dan sah atau tidak puasanya. Kemudian yang selanjutnya Pak, ini kan baru mau diterapkan tahun ini ya Pak ya, 2021 ini. Ya. Padahal tadi penyelidikan, ya Pak, padahal penyelidikannya sudah ditemukan sejak, kalau nggak salah saya dengar 2017 Pak, sudah menemukan 18 derajat itu ya? Ya, ya. Ya, berarti dari 17 ke 2001 itu ada 4 tahun Pak. Kita menggunakan yang 20 derajat. Ya, yang saya pertanyakan adalah, Bapak katakan tadi kalau kita sholat belum masuk waktunya, itu tidak sah. Dan kemarin berarti kita puasa pun kan gitu bisa-bisa kita batal atau tidak pas gitu ketika 2 tahun. Nah yang ini siapa yang bertanggung jawab ketidaksahan kita sholat ini karena belum masuki waktunya kan gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dengan MUI Pak, karena di Indonesia di Muhammadiyah juga dan ormas-ormas agama lain kan masuk di MUI juga Pak. Saya belum mendengar fatwa MUI tentang derajat atau sholat subuh ini. Kayaknya kalau maghribnya tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada. Kalau maghrib nggak ada? Oke lah. Tidak ada. Nah, berarti dikhawatirkan adalah kebatalan ketika pada saat subuh. Ya puasanya. Itu dulu mungkin yang bisa saya beri semacam memberikan masukan kayak gitu Pak. Makasih Pak, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Mukmin atas pertanyaannya. Pak Ustadz, ini mau ditampung dulu pertanyaannya atau kita langsung jawab pertanyaannya ya Pak? Langsung dijawab saja, enggak lupa ya, Iya. banyak tadi. Oke. Tadi ada 3 pertanyaan ya Pak. Yang pertama, bagaimana sosialisasi kepada
masyarakat terkait perubahan derajat dari 20 derajat ke 18 derajat. Lalu yang kedua itu bagaimana hukumnya. Dan yang ketiga itu bagaimana antara NU dan Muhammadiyah nggih Pak tadi. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya ingin menyampaikan dari yang terakhir dulu supaya tidak salah paham dan juga menjadi wawasan bersama. Kalau di Muhammadiyah itu Pak, ada istilah putusan, ada fatwa, dan ada wacana. Jadi ada 3 dalam hierarki hukum. Ya, Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah itu menggunakannya itu. Ada putusan, ada fatwa, dan ada wacana. Nah, wacana tentang koreksi sholat subuh itu memang sudah agak lama. Tadi dimulai dari tahun 2010. Jadi pada saat Musyawarah Nasional ke-27 di Malang. Nah, itu di dalam musyawarah itu sudah muncul itu diskusi-diskusi itu. Tetapi Muhammadiyah tadi bahwa Muhammadiyah di dalam memutuskan berbagai macam hal ya. Apalagi ini putusan Pak. Jadi kalau putusan itu tingkatnya tertinggi, di bawahnya ada fatwa ya. Untuk menetapkan sebuah fatwa pun itu berupaya hati-hati dengan data-data yang jelas, dalil-dalil syar'inya, lalu kemudian tadi dalil burhaninya, juga tadi dengan pertimbangan bagaimana tentang sosial masyarakat ketika mendapatkan satu fatwa atau putusan yang mungkin bisa terjadi berbeda di masyarakat. Nah, sehingga apa yang tadi saya sampaikan di tahun 2010 dan tahun 2017 itu yang dimaksud pertanyaan Bapak itu adalah penelitian UHAMKA. Nah, di UHAMKA sudah melakukan penelitian sejak tahun 2017 dan memang secara personal ada tokoh Muhammadiyah dari UHAMKA yang selalu mengkampanyekan bahwa sholat subuh itu terlalu kepagian. Tetapi karena Muhammadiyah belum memutuskan secara resmi, membutuhkan kajian yang dalam, maka itu semuanya dikategorikan menjadi wacana. Jadi bukan keputusan. Nah, adapun putusannya ya ini baru tahun 2020 kemarin itu. Sehingga karena baru diputuskan di tahun 2020, nah itulah yang disebut dengan putusan resmi dan ditanfidnya ditetapkan diketoknya ini Maret 2021 sehingga 4 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu itu belum tanda kutip belum menjadi pertanggungjawaban karena tadi Muhammadiyah belum memberikan respon karena tidak mungkin melakukan putusan tanpa ada penelitian yang dalam dan baru ini sudah berani memutuskannya setelah pengkajian yang dalam. Nah, itu dari sisi pertanggungjawabannya begitu sejak putusan ini. Lalu yang kedua yang ingin saya tanggapi, bagaimana cara mensosialisasikannya, yang menyangkut juga tadi cara berpuasanya. Mungkin pendapat saya ada 2 ya. Ini karena bapak-bapak yang hadir di sini adalah warga Muhammadiyah secara resmi ya atau simpatisan, maka insya Allah tidak terlalu persoalan. Maka minimal pertama di masjid-masjid yang secara struktur ya, struktural itu adalah di bawah naungan Muhammadiyah ini wajib hukumnya mengamalkan putusan Muhammadiyah ini. Atau masjid yang tidak langsung strukturnya Muhammadiyah tetapi berbasis warga Muhammadiyah, saya kira ini sudah bisa diterapkan ya. Walaupun nanti juga tentu kebijakannya monggo harus ada rapat takmir di masing-masing untuk bagaimana kita mulai menerapkan ini. Itu jika basis Muhammadiyahnya ya mayoritas atau secara struktur langsung terkait maka tidak ada persoalan langsung melaksanakan. Tetapi memang seperti Bapak sampaikan ya di luar Jogja, Sumatera atau dimanapun atau bahkan di Jogja sendiri yang mungkin ya ada masjid yang tidak secara langsung strukturnya di Muhammadiyah masih menggunakan derajatnya yang minus 20 derajat yang menurut keyakinan Muhammadiyah itu belum terbit fajar, maka warga Muhammadiyah yang berada di tempat itu bisa dengan model begini. Kalau di sana sudah adzan di jam 4.25 contohnya ya, 4.25 yang itu minus 20 derajat, ya
Adzan enggak apa-apa, enggak usah dilarang, tapi kita enggak usah sholat dulu. Toh tadi sholat jam 5 juga masih boleh, karena kan itu masih waktu sholat subuh. Jadi sisi sholatnya enggak ada persoalan. Adapun dari sisi puasanya, karena kita sudah yakin menggunakan minus 18 derajat, ya tidak mengapa. Mau adzan, mau apa, karena keyakinan kita di minus 18 derajat, itu tidak menjadi persoalan. Adapun tentu yang masih memiliki keraguan-raguan, maka tentu ya kita kembalikan mana yang ia yakini. Ya. Jadi mana yang dia yakini. Kalau tadi ragu-ragu kok jam 4.25 yang menggunakan minus 20 sudah ada yang adzan, berarti sahur kita batal, ya sudah, kalau ragu-ragu ya segera berhenti saja. Kan berhenti sebelum waktunya juga kan itu baik. Seperti istilah imsak itu kan ada 10 menit. Dan untuk menghadapi problem sosialnya tadi bagi yang heterogen, ya yang belum bisa menerapkan minus 18 derajat, maka tentu dikembalikan kepada keyakinannya. Karena puasa adalah amalan pribadi, sholat juga menjadi amalan pribadi juga ya. Nah, kan bisa sholatnya jam 4 lebih atau jam 5 juga masih bisa. Jadi silakan kepada keyakinan masing-masing, tetapi secara organisasi tentu saya mengajak Bapak-bapak di ranting dan semuanya ya kita mengamalkan apa yang sudah menjadi putusan Muhammadiyah. Demikian Pak Mukmin. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz Ali. Saya rangkum kembali ya untuk jawabannya yang pertama itu bahwa Muhammadiyah itu membutuhkan kajian yang lebih dalam sehingga semuanya itu masih dalam bentuk wacana di tahun 2017 yang lalu. Dan menjadi putusan itu baru mulai tahun 2020. Untuk pertanyaan yang kedua, apabila di masjid-masjid yang sudah berbasis Muhammadiyah langsung saja dilakukan penerapan langsung dari keputusan baru ini. Dan yang ketiga, untuk dari segi sholat ataupun puasa, itu disesuaikan dengan keputusan yang baru, atau apabila berada di luar daerah, itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Seperti itu, nggih. Apakah bisa diterima jawabannya, Bapak Mukmin? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya ya, karena tadi sudah ada Bapak Muji Rahayu yang sudah raise hand. Silakan untuk Bapak Muji Rahayu menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustadz yang saya hormati, serta seluruh pengurus PRM Renggan yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Masjid Firman, alhamdulillah sudah mengikuti jejak Masjid Fuad bin Jabar, kurang lebih mungkin 1 bulan yang lalu sudah berubah ya sesuai dengan anjuran Muhammadiyah. Juga selanjutnya saya juga mengusulkan khususnya melalui PRM Renggan disampaikan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah untuk sosialisasi keputusan jadwal sholat subuh ini. Kebetulan kami di Masjid Firman di sebelah utaranya sudah lain PRM-nya, sehingga nanti Masjid Firman adzan, alangkah baiknya tetangganya juga adzan sama. Kan sama-sama di Pinalan juga ada PRM. Harapan seperti itu sehingga nanti insya Allah jamaah tidak akan bingung walaupun kita saling menghormati, walaupun nanti terjadi perbedaan adzan. Tapi saya optimis di lingkungan kita suara adzan nanti hampir sama ya. Sebagai nanti Masjid Perak yang suaranya keras langsung mensponsori ya. Insya Allah apakah Masjid Perak sudah, alhamdulillah juga. Dan kebetulan di sini kelihatannya ada Mas Hatta ya, nanti bisa Mas Hatta menyampaikan di pimpinan cabang sosialisasi di warga jamaah seluruh cabang Kota Gede, sehingga nanti Kota Gede banyak gaungnya suara adzan itu hampir sama ya.
Saya kira itu masukan saya, dan sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada PN Pergan juga Pak Ustadz atas pencerahan ini, sehingga kami semakin mantap dan insya Allah nanti sambil mensosialisasi kepada jamaah-jamaah di Masjid Firman dan masjid-masjid atau jamaah di sekitar Masjid Firman, sehingga nanti kita bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya kira itu saja respon saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon maaf Pak Muji, tadi boleh diulangi pertanyaannya karena sinyal saya tidak stabil ya tadi Pak. Oh ya, pakai HP ini. Oke ya. Putus-putus tadi. Ya, jelas ya. Putus-putus Pak. Ini Saya kira saja Mbak Ainun. Oke. Itu masukan saja dari Pak Muji. Saya kira ini masukan yang positif. Bagaimana cara mensosialisasikan putusan ini supaya serempak lah di Kota Gede, minimal tadi adanya tidak hanya baru di beberapa, atau mungkin bahkan ini baru yang pertama pengajian ini di PRM Prenggan ya. Nah, ini kalau ini baru yang pertama kan luar biasa Pak ini. Nah, sehingga ini perlu didorong mungkin secara keseluruhan PCM, sehingga di Kota Gede yang masjid-masjid berbasis Muhammadiyah itu saya kira bisa kompaknya. Ini masukan saja, dicatat oleh PRM Pak Mudakir. Nah itu, saya kira itu Pak Mbak Ainun. Ya, itu cuman tadi masukan usulan ya. Gitu. Oh ya, mohon maaf ini tadi sinyal saya agak terganggu, guys, jadi putus-putus suaranya. Kita lanjutkan saja untuk penanya yang selanjutnya. Di sini ada 2 orang lagi yang sudah raise hand lagi. Tadi yang pertama ada Bapak Amron terlebih dahulu, nggih. Baru setelah Bapak Amron, silahkan Bapak Jinder untuk memberikan pertanyaannya. Monggo Bapak Amron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Musola Asalam. Kebanyakan jamaah juga menanyakan kenapa adzan kita tidak mundur 8 menit. Lalu ada juga dari takmir lain itu menanyakan juga kepada saya, bagaimana Asalam kok belum melaksanakan adzannya diundur. Saya ya juga jawab, Masjid Perak juga belum, saya bilang gitu. Tapi intinya dari cabang biasanya dari musola atau masjid atau langgar yang ada di Kota Gede ini, nanti kalau ada surat edaran dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede, ditujukan ke ranting atau takmir-takmir untuk mengundur suara azan, itu nanti akhirnya ya akan serentak. Biasanya kami juga menunggu anjuran dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede yang turunnya nanti ke PRM. PRM langsung mengumpulkan jamaahnya nanti diberitahu, biasanya langsung itu serentak, jadi tidak usah menunggu. Tapi walaupun sekarang ini adzannya masih 4.25, tapi jeda untuk sholatnya itu kan nanti ya sekitar 9 menit menunggu itu. Jadi setelah 9 menit baru qomat. Nah itu jatuhnya juga sama, betulnya sama. Cuma azannya tidak serentak. Kalau sholatnya mesti itu setelah adzan 4.25 tunggu 8 menit atau 9 menit. Biasanya orang datang lalu tahiyatul masjid atau sholat fajar. Setelah itu baru sholat subuh. Itu jatuhnya juga sama. Nanti
33 ya, 33. Mungkin itu saya mengharap itu nanti cabang untuk membuat surat edaran terus diedarkan ke musola-musola. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari Pak Amron tadi juga merupakan saran nggih untuk PRM bahwasanya nanti dibuatkan surat edaran untuk tiap-tiap musola dan masjid yang ada di Prenggan untuk adanya penambahan waktu sholat subuh nggih. Terima kasih Pak Amron atas masukannya, mungkin nanti akan dicatat oleh Bapak PRM nggih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Jindar. Monggo Bapak Jindar untuk waktu dan tempat disilakan. Suaranya belum terdengar Pak Jindar. Pak Jindar. Mohon maaf Pak Jindar, suaranya tidak terdengar. Volumenya mungkin Pak. Volumenya diserahkan coba. Masih kami belum mendengar. Mohon maaf, belum bisa Jindar, mendengar. Mungkin dianu dulu. tadi sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, Pak. Mungkin bisa Silakan saya dibacakan saja, untuk dibacakan yang pertanyaannya. terjadi. Ustadz, apakah dengan pengunduran waktu subuh ini tidak malah menimbulkan perselisihan baru setelah masalah awal Ramadan, Pak? Baik, saya langsung jawab. Masalah perselisihan tentu itu respon saja. Respon yang akan terjadi. Dan itu konsekuensi dari sebuah ijtihad. Namanya ijtihad itu tentu akan ada yang menerima dan akan ada yang menolak. Tetapi Muhammadiyah prinsipnya adalah bukan ingin berbeda, tetapi kita ingin menemukan satu kebenaran. Bahwa bagaimana kita sholat harus benar-benar yakin sah. Ini sudah masuk waktu sholat apa belum, tentu itu harus melakukan penelitian. Nah ternyata di dalam penelitian dan kajiannya menemukan demikian, tentu itulah yang harus kita amalkan. Walaupun tentu ada konsekuensi, ya orang berbeda pendapat. Ya, walaupun selama ini memang kalau menentukan awal Ramadan atau juga hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mungkin ada kalanya berbeda. Tentu perbedaan itu bukan satu persoalan dari sisi keilmuannya, tanda kutip ya, bahwa seorang kan harus meyakini apa yang dia yakini setelah melakukan pengkajian-pengkajian. Jadi perlu dipahami bersama-sama dan juga disosialisasikan bahwa putusan ini bukan bermaksud untuk menimbulkan kegaduhan atau perselisihan, tetapi bagaimana menjadi tanggung jawab kita bersama juga untuk menyampaikan, tentu dalam hal ini menyampaikan dengan bijak ya dan baik. Di prinsipnya ini sebuah kajian ilmu yang sudah diyakini kebenarannya, maka itulah yang harus diamalkan. Demikian komentar saya, Mbak Ainun. Baik, terima kasih. Jadi perubahan waktu subuh ini merupakan bentuk istihad ya Pak, untuk walaupun nanti pasti ada konsekuensinya, mau baik positif atau negatif ya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak, lewat chat WhatsApp saya dari Pak Priyono Trunojayan. Pertanyaannya, puasa pada bulan Ramadan itu sebaiknya berjamaah atau sendiri qiyamul lail sepertiga malam, pahalanya besaran yang mana nggih Pak? Mohon maaf, yang harus berjamaah puasanya atau apanya ini pertanyaannya? Ini kayaknya sepertinya
Qiyamul Lailnya Pak, kan pertanyaannya puasa bulan Ramadan sebaiknya Iya, atau sendiri. iya, iya. Qiyamul Lail sepertiga malam. Sepertinya Baik. Qiyamul Lailnya. Mungkin yang dimaksud adalah tarawih ya, yang dalam pengertian Qiyamul Lail. Nah, ini bagaimana kaitan tarawih? Ini kalau saya keliru, mohon nanti diluruskan yang bertanya maksudnya apa ya, supaya pas. Nah, kalau tarawih ya tidak ada persoalan, kemarin sudah ada putusannya juga, jadi membolehkan untuk melaksanakan tarawih tetapi dengan tetap menjaga protokol ya, protokol kesehatan. Kalau Ramadan dulu memang edaran PP untuk tidak dulu menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid karena waktu itu masih masa-masa awal ya. Kalau sekarang orang sudah mulai paham caranya dan sudah mulai ada kesadaran bersama. Yang penting menggunakan protokol ya, masih diperbolehkan aktivitas ya di masjid, tetapi juga tetap melaksanakan di rumah, tentu itu juga baik. Saya kira itu mungkin kalau yang dimaksud pertanyaannya itu. Yes, terima kasih. Semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Priyono ya. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Ruswanto yang sudah raise hand. Nah, monggo Bapak Ruswanto, waktu dan tempat disilahkan. Mic-nya Pak belum dibuka Pak. Mikrofonnya diaktifkan dulu nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mungkin mewakili dari Takmir Masjid Perak bahwa untuk informasi Pak Nun Sewu, bahwa untuk Masjid Perak telah dirapatkan rapat takmir pada hari Jumat malam Sabtu kemarin, bahwa untuk Masjid Perak waktu sholat mulai tadi pagi sudah sesuai dengan ketentuan dari Muhammadiyah, yaitu mundur 8 menit. Jadi ini hanya sekedar informasi bahwa untuk Masjid Perak dari pengurus takmir sudah memutuskan untuk mengikuti keputusan dari Muhammadiyah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ruswanto. Jadi ini mungkin bisa menjadi patokan juga untuk Pak Amron ya, tadi yang mengikuti Masjid Perak dalam waktu sholat subuhnya, bahwa Masjid Perak sudah mulai menerapkan ketetapan dari Muhammadiyah untuk memajukan sholat subuh. Ya. Mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke acara yang terakhir. Baik, ini mungkin di kolom chat ini banyak sekali ini ya Pak, diskusi-diskusi terkait perubahan waktu sholat subuh ya. Ini sangat seru sekali ya Pak, karena mungkin bakal banyak sekali, banyak perbedaan juga karena ini merupakan hal baru ya Pak. Ini dari Bapak Mukmin. Kalau misalnya azan 20 derajat mulai pukul 4.25, iqomah 4.33, sedang yang 18 derajat azan mulai 4.32, iqomah 4.38. Kalau sholatnya tidak apa-apa, tapi kalau puasa kan bisa batal. Bagaimana nggih? Mungkin mau ditanggapi. Dan yang kedua ada dari Pak Jindar. Kalau Rasulullah menentukan waktu subuh itu kalau sudah bisa membedakan benang merah dan putih. Sehingga kalau hanya beda beberapa menit tidak sampai tidak sah. Mungkin mau ditanggapi terlebih dahulu, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya ingin tadi menanggapi yang chatnya Pak Jindar dulu. Memang betul Pak, itu termasuk dalil juga yang digunakan di dalam dasar keputusan itu salah satunya. Itu surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Jadi
yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu cara menentukan ini fajar sidik atau bukan. Nah, tentu itu juga sudah menjadi dalil dan banyak dalil lagi yang lainnya. Nah, itu untuk pembuktiannya kan kita juga tidak secara kasat mata bisa mata seorang melihat itu tanda benang merah putih dan hitam itu, sehingga juga dibantu dengan alat-alat yang canggih, Pak. Jadi ada SQM, ada alat-alat yang lainnya, sehingga putusan itu tadi betul-betul insya Allah sampai yakinnya itu menentukan derajatnya di minus 18 derajat itu ya. Kemudian yang kedua tadi dari chat Mukmin yang dibacakan Mbak Ainun ya, tadi kembali kepada putusan. Jadi kita sudah meyakini putusan Muhammadiyah menggunakan minus 18 derajat. Kalau dicontoh konkretnya ya, jadi adannya sekarang 4.25 ya, adannya berarti baru 4.33. Itu baru kita adan subuh karena itu baru masuk waktu sholat subuh. Nah kalau ada yang adan di 4.25 ya tidak apa-apa, tapi jangan sholat dulu gitu. Jadi prakteknya gitu saja, jika menemukan ada masjid kok di sana 4.25 sudah adan, tidak apa-apa ya. Tetapi kita belum sholat dulu karena kita yakin berarti 4.25 itu belum terbit fajar, belum saatnya sholat subuh ya. Kita menunggu, itu teknis saja ya, tidak apa-apa. Demikian pula ketika masuk bab puasa, karena puasa itu yang didefinisikan oleh para ulama yang ini menjadi kesepakatan bahwa namanya puasa itu kan menahan diri al-imsaku anisyai ay anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila gurbi syamsi. Jadi setara awal puasa itu sejak terbit fajar. Nah, terbit fajar yang diyakini oleh Muhammadiyah yaitu di minus 18 derajat. Jadi kalau kita sudah yakin dengan putusan Muhammadiyah, walaupun ada yang sudah adzan 4.25, ya kita tidak batal karena kita yakinnya itu fajar belum terbit, fajar sidik terbitnya nanti di 4.33. Jadi kita yang sudah yakin ya santai saja, tidak ada persoalan. Tapi bagi yang mungkin masih ragu-ragu, ya mau berhenti tidak makan sahur dulu karena sudah ada yang adzan ya silahkan. Tapi maknanya itu bukan berarti sudah haram untuk makan sahur. Belum haram karena keharaman makan sahur itu kalau sudah terbit fajar sidik. Yang terbit fajar sidik menurut ya putusan Muhammadiyah itu di minus 18 derajat. Saya kira itu mungkin tanggapannya. Baik, terima kasih Bapak untuk diskusinya malam hari ini. Mungkin dari kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan dari partisipan juga sudah tidak ada yang raise hand lagi untuk bertanya. Sebelum kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, izinkan saya untuk menyimpulkan kembali hasil dari diskusi kita malam hari ini, Ge. Dari yang pertama, bahwasanya Muhammadiyah itu sudah memberikan keputusan baru untuk menambah derajat pada waktu subuh dari 20 derajat menjadi 18 derajat. Lalu yang kedua, kajian untuk menentukan waktu subuh ini tuh merupakan kajian yang sudah dikaji dengan begitu dalam selama 4 tahun lamanya, dan alangkah baiknya untuk masjid-masjid yang berbasis Muhammadiyah ini mulai untuk menerapkan secara langsung keputusan baru ini untuk menambah waktu subuh. Tadi juga banyak sekali masukan-masukan untuk PRM Penggan untuk memberikan surat edaran kepada masyarakat yang ada di wilayah Penggan, atau mungkin bisa melebar lagi untuk menginformasikan bahwasanya waktu subuh sekarang sudah berubah menjadi lebih 18 derajat. Mungkin itu saja untuk diskusi kita malam hari ini. Sampailah kita di penghujung acara yaitu penutup. Ainun. Oke. Ainun. Sebentar, sebelum ditutup saya nambah dulu ya. Oke, silahkan monggo Bapak. Mohon izin menambah sedikit sebelum ditutup sama moderator. Yang pertama tadi koreksi supaya tidak salah menyebut, jadi bukan 20 derajat Mbak Ainun dan semuanya, tapi minus 20 derajat menjadi minus 18 derajatnya. Lalu yang kedua,
Saya juga sangat senang, terima kasih kepada PRM Prenggan yang sudah mengawali ya untuk mensosialisasikan tentang ini. Tadi saya kira respon dari jamaah sangat baik sekali. Mungkin di sini ada yang berkompeten, nanti link dengan PCM saya kira baik tadi. PCM juga bisa mengadakan sosialisasi lebih luas lagi, baik dengan melalui surat ataupun dengan pengajian model ini, sehingga sosialisasinya bisa lebih masif lagi. Dan yang terakhir sekali juga tentu harus disadari ini persoalan ijtihadi yang mungkin ada yang menerima dan ada yang belum bisa menerima atau bahkan mungkin saja ada yang menolak. Itu adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, PRM semua, PRA yang ada di sini juga mohon untuk bijak di dalam cara menyampaikan atau mensosialisasikannya. Dan tentu secara pribadi saya bertanggung jawab dan saya siap membantu jika ada persoalan yang terjadi masyarakat kaitan argumentasi dalil-dalil ataupun yang lainnya. Saya kira itu saja dari saya tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ali Yusuf. Mungkin tadi dikoreksi ya, mohon maaf sekali untuk salah penyebutan, bahwasanya perubahannya itu minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Mungkin itu tadi diskusi kita pada malam hari ini yang sangat menyenangkan ya, dan juga memiliki banyak manfaat dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.